Allah ciptakan bumi 2 hari. Di ayat lain menyebut dalam 6 hari langit dan bumi. Ini 2 hari. Nanti ayat setelah itu menyebutkan 4 hari dari menciptakannya, mengatur segala sesuatu, keseimbangan rezeki dan lain semuanya. Gunung-gunung, ya, pepohonan, ya, nanti disempurnakan dengan pendapat atau athar daripada sahabat Nabi, di mana disebutkan, ya, Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Sabtu, ya, kemudian pepohonan pada hari Senin, kegelapan atau suatu hal yang tidak disukai pada Selasa, begitu juga Rabu, Kamis dan seterusnya, ya. Diciptakan manusia ini pada hari Jumat setelah asar sebelum terbenam matahari. Itu Nabiullah Adam alaihissalam. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا هلا هلا. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ar-rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Marilah pada subuh yang mulia ini kita tingkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Kita diberikan oleh Allah kesehatan secara lahir maupun batin. Kemudian juga diingatkan oleh Allah untuk bangun di subuh yang mulia ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim yang kita pelajari perlahan-lahan selama halaqah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman ini memberikan banyak sekali kepada kita petunjuk-petunjuk manfaat serta kelebihan-kelebihan yang dapat kita gunakan di dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini disebabkan karena memang Al-Quran ini adalah merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang abadi selama-lamanya. Semenjak Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Allah mewarisi dunia dan isinya. Kitab ini yaitu Al-Quran merupakan kitab yang memberikan penjelasan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana penjelasan demi penjelasan yang disampaikan di dalam ayat-ayatnya membawa kemukjizatan bagi akal dan pikiran serta rasa orang-orang yang mau menerima dan mengimani
kitab ini sebagai kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi mereka yang ingkar, juga pada akhirnya mereka harus mengakui kelemahan mereka di depan Al-Quranul Karim. Kitab ini juga menjadi aturan dan undang-undang yang aturan ini sangat berimbang dan adil, serta berada di atas jalan kebenaran yang lurus, yang lempang, sehingga siapapun yang mengikuti Al-Quran, mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, atau katakanlah mengikuti aturan yang telah dibimbing oleh Al-Quran, maka orang itu dia akan senantiasa berada di jalan yang lurus. Tidak akan pernah dia merasa gelisah, bahkan tidak akan ada kekhawatiran dalam kehidupan ini. Terlebih lagi rasa takut apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan setelah kehidupan duniawi ini. Karena itu jamaah rahimakumullah, Al-Quran ini adalah metode yang akan ada selama kehidupan ini, metode sepanjang masa dan abadi. Kalaupun kita tidak mengikutinya, Allah akan bangkitkan orang-orang yang akan mengikuti Al-Quran dan tunduk kepada amanat daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca Al-Quran, kita coba selami perlahan-lahan makna yang ada di balik lafaz-lafaz dan kalimat yang disusun dengannya Al-Quran, atau dari ayat-ayatnya, bahkan dari surat-suratnya, maka kita akan mendapati bagaimana pelajaran-pelajaran yang sangat luas diberikan kepada kita, bahkan terhadap sesuatu yang kita terheran-heran dengan pelajaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Seandainya tidak ada pelajaran yang demikian, kalaupun kita tidak sampai kepada suatu kesimpulan, kita pun akan bimbang dengan kesimpulan itu, atau kita akan merasa letih dan kepayahan untuk mendapatkan sebuah persepsi tentang sesuatu yang kita cari itu. Bahkan manusia akan terpecah kepada pikiran-pikiran atau pemikiran-pemikiran dan ide-ide ataupun pendapat-pendapat yang sangat beragam dan banyak. Itu pun menyesatkan dan meletihkan bagi kita. Oleh karena itu, ketika Al-Quran menyampaikan hal-hal yang seperti ini, maksudnya adalah hal-hal yang kadang-kadang kita akan letih mencarinya. Tapi ketika disampaikan oleh Al-Quran, maka akal kita, pikiran kita akan merasa begitu sejuk. Dan kalau kita menggunakan fitrah kemanusiaan kita, maka kita akan tunduk. Sebagaimana telah diakui pula oleh bangsa dan jenis selain kita. Ketika Al-Quran diturunkan, bangsa jin mereka mengucapkan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, satu bacaan yang sangat-sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Di mana kitab Al-Quran atau bacaan ini memberikan petunjuk kepada kebenaran. Fa'amanna bih, maka kami telah beriman
dengan bacaan tersebut, yaitu dengan Al-Quran. Ini di surah Al-Jin ayat 1 dan ayat 2. Bangsa jin yang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan kemampuan yang diberikan kepada manusia, juga kekuatan dan power mereka yang tidak kasat mata, bisa merubah tampilan-tampilan dalam rupa dan bentuk yang beragam. Ini tunduk kepada Al-Quran. Dia sudah melihat banyak keajaiban-keajaiban dalam penciptaan alam semesta ini, dalam lingkungan di mana dia hidup dan berkembang. Dia juga mampu melihat alam lain selain daripada alamnya sendiri, seperti alam manusia misalnya. Innahu yarakum huwa wa qabailuhu min haitsu la tarawnahu. Dia mampu melihat kalian beserta dengan pengikut-pengikutnya dari sisi di mana kalian tidak mampu melihat mereka. Setelah ini semua dia dapati keajaiban-keajaiban, hal-hal yang spektakuler, giant things istilahnya, suatu hal yang sifatnya besar dan raksasa. Tapi ketika dia mendengar Al-Quran, dia menyebutnya inna sami'na Qur'anan ajaban. Kami telah mendengar suatu bacaan yang sifatnya sangat menakjubkan. Nah, jadi Al-Quran ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia menjadi petunjuk dan jalan bagi alam semesta ini, manusia dan jin, untuk menapak kehidupan ini hingga kehidupan setelah kehidupan duniawi. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya hadzal Quran, kitab Al-Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal yang saleh. Beriman dan melaksanakan amal yang saleh, bahwa mereka diberikan pahala yang sangat besar. Nah, ini juga bagi kita suatu yang menakjubkan. Kita beramal, amal itu memberikan masukan juga bagi kita, efeknya bagi kita, kemudian ditambah lagi dengan pahala. Jadi semuanya merupakan al-imdad minallah yang azza wa jalla, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua setelah diciptakan diberikan untuk kita. Ada ijad, ada imdad, ada proses insya menciptakan sesuatu, ada proses kemudian diberikan kepada kita pemberian anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu diberi tanpa kita minta.
apalagi kita memintanya. Al-Quran Allah berikan kepada kita. Lalu kita meminta lagi agar ditambah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Kita minta ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita keseriusan kita di dalam mensikapi Al-Quran, dengan keimanan, dengan penerimaan, dengan membaca kitab itu ana al-laili wa atrafan nahar. Membaca kitab itu baik pada waktu malam hari maupun pada waktu di siang hari. Lalu dengan dibaca ditambah lagi oleh Allah pemberian lainnya. Jadi tidak akan putus-putusnya Allah memberikan kepada kita. Dia juga merupakan cahaya. Ya. Oleh karena itu siapa saja yang berbicara dengan menggunakan Al-Quran, maka sudah pasti pembicaraannya itu adalah jujur dan benar. Ketika dia beramal dengan amal Al-Quran, artinya sesuai dengan perintah Al-Quran, dia tinggalkan yang dilarang oleh Al-Quran, maka dia akan diberikan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang balasan itu bisa 1, 2, 3, 10, 70, 100 dan seterusnya hingga tak terhingga. Hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu kepada para pemimpin, pengambil kebijakan, orang-orang yang menegakkan hukum di dalam kehidupan ini, idza hakama bihi adal. Kalau dia menghukum dengan menggunakan Al-Quranul Karim, dengan undang-undangnya, dengan aturannya, dengan ketentuan-ketentuannya, adal. Dia sudah pasti 100% adil. Tak ada yang menyaksikan, adil. Semua panorama dan instrumen dalam hukum dan tindakan hukumnya itu adalah dengan Al-Quranul Karim. Lalu kalau kita berdebat pun atau tukar pendapat atau mengadu argumen, nazara bihi, dia falaj, dia pasti akan mendapatkan kemenangan atau unggul dalam argumen-argumennya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim dan lainnya. Argumentasi Al-Quranul Karim yang kita gunakan. Jadi jangan mengikuti emosi daripada kita. Kita ikuti arahan-arahan Al-Quran perlahan demi perlahan, dan itu dirangkai antara satu surah dengan yang lainnya, dirangkai antara satu kisah dengan kisah yang lainnya, dari ayat dengan ayat yang lainnya, atau yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan media Al-Quran itu sendiri. Lalu siapapun yang mengajak kepada Al-Quran, ya tentunya dia pahami dulu, tidak sembarangan mengajak. Dengan merangkai antara satu dengan lain, dengan metode-metode tadi, dengan ilmu-ilmu Al-Quran, dengan pemahaman-pemahaman Al-Quran, dengan mengetahui bahwa ada rambu-rambu, ada metode, ada keilmuan, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang muhkam, ada mutasyabih. Ya.
Huwallazi anzala 'alaikum, Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian ayat-ayatnya. Di antaranya adalah ayat muhkamat. Hunna umul kitab. Ada ayat-ayat yang muhkamat, yang mudah dipahami, jelas maknanya, tidak bercabang, tidak memberikan kepada kita kebimbangan, tidak nelangsa. Karena memang aspek berpikir tentang ayat-ayat al-muhkamat ini memang untuk itu diturunkan. Ya, sebagai induk daripada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Lalu ada ayat yang mutasyabihat. Bagaimana memahaminya? Kembalikan kepada muhkamat. Jangan sampai dia paradok, karena memang Al-Quran itu dari sisi Allah tidak paradok. Kalau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran dari selain Allah, maka sungguh kalian akan dapati banyak sekali pertentangan demi pertentangan di dalamnya. Nah, karena dia dari sisi Allah, maka tidak ada satupun pertentangan di dalam Al-Quran. Dia adalah satu cahaya, nurun minallah. Cahaya dari Allah, cahaya itu sangat nyata. Jadi Allah berikan kepada siapa yang mau mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia menempuh jalan yang lurus. Emang itu tujuannya. Maka sungguh dia pasti akan mendapatkan cahaya itu, lalu cahaya itu akan meneranginya di dalam kegelapan demi kegelapan hidup. Dia tidak akan merasa susah dalam berjalan, karena memang terang. Ada kendala di depan pasti, karena hidup adalah ujian, tapi kendala itu tidak berarti, karena ada cahaya bersama dia, ada Al-Quran. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita pelajari terus, perlahan-lahan, 1-2 ayat, jangan bosan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dalam surat Sad ayat 29. Ya. Ini adalah satu kitab yang kami turunkan kitab itu kepada engkau, wahai Muhammad. Kitab yang penuh dengan keberkahan, supaya mereka mau mempelajari ayat-ayatnya, dan agar kitab ini dapat diambil pelajaran oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ya Allah tanya itu, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, atau hati telah terkunci mati, telah tertutup, sehingga tidak dia peduli kecuali hanya kehidupan yang fana ini. Dia tidak peduli kaidah, aturan, undang-undang, nilai-nilai yang berlaku. Dia terus berjalan bagaikan orang yang kerasukan. Mana hak dan kewajiban dia tidak tahu. Dia hantam semuanya. Dia pelajari Al-Quran. Kalau orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran,
tidak peduli terhadap Al-Quran, ini dapat dipastikan hatinya telah tertutup. Hatinya telah tertutup. Tapi kalau dia berada di dalam nilai, meskipun dia tidak baca, terus ada Al-Quran itu di dalam pikiran dia. Jika dia mendengar, dia tahu itu Al-Quran yang aku mengikuti nilai-nilainya. Ini hatinya masih terbuka. Dia terus menerima. Hanya saja dia kurang tidak membaca Al-Quran. Ada orang yang menolak karena sudah tertutup hatinya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari Al-Quran perlahan-lahan sehingga kita dapatkan berbagai macam keunikan selain manfaat sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi. Misalnya kita ingin mengetahui tentang asal mula penciptaan alam semesta ini, maka coba cari itu. Tidak akan dapat kecuali dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran lalu disempurnakan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sudah sebut dalam surah Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakan hai Muhammad, apakah pantas atau patutkah kalian mengingkari? Siapa yang diingkari itu? Allah yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Allah ciptakan bumi 2 hari. Di ayat lain menyebut dalam 6 hari langit dan bumi. Ini 2 hari. Nanti ayat setelah itu menyebutkan 4 hari dari menciptakannya, mengatur segala sesuatu, keseimbangan rezeki dan lain semuanya. Gunung-gunung, ya, pepohonan, ya nanti disempurnakan dengan pendapat atau athar daripada sahabat Nabi, di mana disebutkan ya Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Sabtu, ya, kemudian pepohonan pada hari Senin, kegelapan atau suatu hal yang tidak disukai pada Selasa, begitu juga Rabu, Kamis dan seterusnya, ya. Menciptakan manusia ini pada hari Jumat setelah asar sebelum terbenam matahari. Itu Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini dibimbing kita oleh Al-Quran. Tapi kalau tanpa Al-Quran kita akan bilang itu adalah ya proses alam semesta yang simsalabim atau terjadi dengan sendirinya. Lalu kemudian binasa, muncul lagi reinkarnasi sebagai dan seterusnya. Nah, tidak ada petunjuk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran bagaimana penciptaan awal mula semesta ini. Sebelumnya tidak ada. Kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'un. Allah ada tapi tidak ada sesuatu pun selainnya. Allah ada, tidak ada. Sehingga Rasul sebutkan nanti, Aina Allah qabla an yakhluqal khalqa, di mana Allah sebelum Allah menciptakan ciptaannya, atau akhbirna ya Rasulullah, atau ambi'na an bada'il khalq, atau riwayat mengatakan ambi'na an awalil amr, sampaikan kepada kami bagaimana urusan ini dimulai alam semesta maksudnya. Abi sampaikan
Kana Allah fi ama. Ada disebut riwayat fi ama. Allah ada. Ya, kita mau bilang apa ama itu? Pada sesuatu yang tidak ada. Bukan di, mungkin bahasa kita di awang-awang. Tapi awang-awang itu tempat. Ini tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada masa. Tidak ada sesuatu pun. Allah ada. Dan Allah senantiasa ada sebagaimana adanya dulu. Bukan berarti setelah ada ciptaan lalu Allah berada pada ciptaannya atau berada di luar ciptaannya. Di Sang Maha Sempurna yang nanti disampaikan di dalam ungkapan Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup juga maha mengatur seluruh semesta raya. Nggak dapat itu kan? Al-Hayyu Al-Qayyum. Bagaimana Al-Hayyu Al-Qayyum itu? Salah satunya di dalam ayat kursi. Awal Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayat kursi yang memberikan ulasan dan penjelasan kepada kita bagaimana dahsyat dan agungnya serta besar dan maha besarnya kekuasaan Allah. Tidak ada satupun kecuali kita berada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu fi qayyumiyyatillahi subhanahu. Atur semuanya oleh Allah. Dan ini tidak terkolaborasi dalam keadaan kita. Kita makhluk, beda itu. Hingga dibentuk pola pemikiran, pola petunjuk, pola ide supaya kita tidak letih. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah sama sesuatu itu Allah dengan sesuatu apapun. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar dan melihatnya tidak sama dengan mendengar dan melihat kalian. Dari semua sisi, dari semua aspek, sangat berlainan. Bagaimana berlainannya? Kembali lagi, wahwal khaliqu wa anta makhlukun. Dia Allah adalah pencipta, engkau adalah ciptaan daripadanya. Yang diciptakan dan tidak rumit. Orang langit dan bumi saja diciptakan tidak rumit. Kita melihatnya rumit sekali ini. Ya Allah tidak rumit. Ya, tidak ada yang rumit. Besar, kecil, enteng, ini semua hanya sifatnya penyebutan enteng dan rumit hanya karena memberikan pemahaman dan gambaran kepada kita. Hanya untuk menggambarkan pemahaman kepada kita supaya kita masuk nih. Bagi Allah tidak ada. Sama, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika menginginkan sesuatu cukup hanya mengatakan kun fayakun. Kaifa syaa wifqa ma syaa walam yakun qad sabaka min makhluqin qad khuliqa min qabl. Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya, bagaimana yang dia kehendaki, dan belum pernah ada permisalan dan contoh yang sudah pernah ada sebelumnya ciptaan seperti itu lalu kemudian dibuat sebagai plagiat terhadap ciptaan sebelumnya. Tidak. Beda semua nih. Allah menciptakannya
Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, insyaallah ke depan nanti kita akan lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya menciptakan alam semesta ini sehingga kita dapat persepsi tentang makna Al-Hayyu Al-Qayyum, tentang ayat-ayat kursi, kita kolaborasikan dengan makna Al-Arsyu Al-Azim yang disebut sampai 26 kali di dalam Al-Quran. Ya. Kalimat atau kata Al-Arsyu baik untuk Allah maupun untuk selain Allah. Karena ada arash yang disebut untuk selain Allah. Misalnya ayyukum ya'tini bi arsyiha. Istana atau apanya singgasana daripada Balqis sebelum datang kepada Nabi Sulaiman sebagai orang yang berserah diri. Ini disebut istana, ya, termasuk itu. Jadi ada 26 kali dalam Al-Quran penyebutan seperti itu. Kemana arahnya? Kata kursi juga demikian. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk itu semua. Dan kita tutup pada subuh ini dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita memujinya. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dengan nama-nama yang Engkau menamai dirimu dengan nama itu. Nama itu adalah milik Engkau, baik yang Engkau turunkan dalam Al-Quran ataupun Engkau ajarkan makhluk ciptaanmu akan nama itu. Kadang-kadang kita tidak diajarkan, ada makhluk lain yang diajarkan. Atau di antara manusia ada yang mendapatkan pengajaran itu, kita tidak. Nah, ini kita mohon nih. Kita tidak tahu nih apa nama yang diajarkan itu. Ya, maka kita sebut au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau engkau mengajarkan nama itu kepada salah satu daripada hamba-hambamu atau ciptaanmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Atau engkau simpan itu hanya pada dirimu. Tidak ada diajarkan satupun tuh. Ya, tidak ada diajarkan satupun. Allah simpan tuh. Nanti baru kita tahu pada hari kemudian atau sama sekali tidak diberitahu. Itu hak Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menuntutnya. Kenapa tidak kau ajarkan? Memang ista'tharta bismihi fi ilmil ghaibi 'indah. Karena Allah simpan itu. Apa yang kita minta dengan menggunakan tawassul dengan nama-nama ini, an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya. Al-Qur'an itu ya menjadikan rasa hidup bagi hati kita. Wa nura absarina, menjadi cahaya penglihatan kami, ya, cahaya jiwa kami.
wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Dengan Al-Quran pula seluruh kekhawatiran akan hilang, seluruh kegelisahan akan sirna, dan juga rasa gundah itu akan mencair secara perlahan-lahan dengan Al-Quran, dan itu engkau berikan dengan nama-nama agung yang ada di sisimu tadi. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, banyak-banyak saya minta kepada Allah dengan doa-doa tersebut. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada kita. Ini saja pada subuh yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Kasih tausiahnya Ustaz. Insyaallah perlahan-lahan, pelan-pelan. Ya. Assalamualaikum.